Oke, buat kelompok kita mau ngejawab pertanyaannya Azura tadi kan, mana kebijakan fiskal kolaborasi ya intinya dengan kebijakan moneter gitu pada suatu situasi ada nggak sih kolaborasinya gitu. Nah kalau dari kelompok kita ngejawabnya kan bisa ya di dalam situasi resesi misalkan, terus juga ada situasi inflasi berlebihan gitu. Nah, misalkan si kebijakan fiskal itu yang kemarin kita jelasin ya, dia si pemerintahnya itu dari pengeluaran pemerintah itu kan meningkatkan permintaan agregat gitu ya. Nah, sementara di apa ya di suatu situasi resesi si yang tadi pemerintah meningkatkan permintaan agregat dari pengeluarannya itu, nah si moneter ini, sistem moneternya ini melakukan penurunan suku bunga buat pinjaman lebih terjangkau sehingga bisa menaikkan atau memicu investasi dan konsumsi. Nah, kalau di situasi inflasi berlebihan, itu kebijakan fiskal dan moneter juga bisa bekerja sama buat mengurangi tekanan inflasi berlebihannya itu. Nah, caranya juga sama kayak tadi penurunan pengeluaran pemerintah. Kalau tadi kan kenaikan permintaan agregat. Nah, kalau sekarang mengurangi permintaan agregatnya sendiri. Nah, sementara buat si sistem moneternya ini meningkatkan suku bunga buat mengurangi belanja konsumen juga investasi dan juga mengendalikan inflasi berlebihan tadi. Mungkin dari kelompok saya ada yang mau ditambahkan? Baik, tadi kan dijelaskan yang resesi ekonomi sama inflasi tinggi. Terus situasi selanjutnya itu ada situasi defisit anggaran. Jadi jika pemerintah menghadapi defisit anggaran yang besar, sistem moneter itu bisa berkolaborasi dengan membeli obligasi pemerintah untuk membantu pendanaan defisit tersebut. Namun koordinasinya harus dilakukan dengan cermat supaya eh, mencegah peningkatan inflasi yang tidak terkendali. Selanjutnya ada krisis keuangan. Jadi pada situasi ini pemerintah dan bank sentral itu dapat bekerja sama untuk menjaga stabilitas sistem keuangan seperti dengan memberikan bantuan likuiditas kepada lembaga keuangan yang mengalami kesulitan atau melakukan rekapitalisasi perbankan. Oke, Sekian mungkin jawaban. dari kelompok kita cukup. Dari Azura, apakah cukup menjawab? Sudah cukup menjawab Ririn dan kelompok 8. Terima kasih banyak. Oke, sama-sama. Dari yang lain mungkin udah nggak ada pertanyaan lagi ya. Ini saya oper ke Azura lagi ya. Mungkin buat presentasi kelompok selanjutnya. Terima kasih semuanya. Baik, terima kasih kelompok 8 sudah menyelesaikan presentasi dan tanya jawabnya. Kepada Prof. Ari, apakah ada tambahan? Atau lanjut ke presentasi kelompok selanjutnya, Prof? Oke, sedikit tambahan ya. Tadi kan ada pertanyaannya kaitan kebijakan moneter dengan fiskal ya. Yang kemarin juga sudah saya sampaikan bahwa kebijakan moneter itu tidak bisa berdiri sendiri, sehingga harus ditunjang juga dengan kebijakan fiskal ya. Maka biasanya antara otoritas moneter dengan pemerintah di dalam menetapkan kebijakannya biasanya akan ada koordinasi. Nah, sebagai contoh yang tadi disampaikan, misalnya kebijakan moneternya itu adalah meningkatkan jumlah uang beredar ya, dalam rangka untuk mengatasi krisis misalnya. Dengan peningkatan jumlah uang beredar tersebut, memang dampaknya peningkatan agregat itu akan naik. AD-nya akan naik. Namun kalau Anda sebenarnya bisa diilustrasikan dengan kurva AD dan AS. Jadi ketika AD naik, kalau kita dalam awal posisi keseimbangan ya, ketika AD itu naik itu berarti kurva AD-nya kan bergeser ke kanan ya. Ya kan? Ketika kurva AD itu bergeser ke kanan, maka dampaknya terhadap suku bunga atau terhadap harga bagaimana? Harga ya, harganya kan naik atau
ketika AD naik. Permintaan agregat naik terhadap harganya naik atau turun? Turun, Iya Pak. naik Pak, Naik lah, ya naik. naik. Harganya ini akan naik. Ketika permintaan agregat meningkat, harga itu akan naik. Nah, ketika harga meningkat, ya, atau harga naik tadi, itu mengindikasikan adanya peningkatan inflasi, ya kan? Menunjukkan Iya Pak. adanya peningkatan inflasi ketika harganya meningkat. Nah, supaya menekan tingkat inflasi akibat permintaan AD, maka kebijakan fiskal bisa masuk ke dalamnya ya dengan cara kebijakan fiskal yang defisit. Defisit itu dalam arti pengeluaran lebih besar dari penerimaan. Ketika pengeluaran lebih besar dari penerimaan atau kebijakan fiskal yang defisit ya, maka itu akan berdampak terhadap perubahan agregat supply ya, atau akan berdampak terhadap perubahan permintaan agregat. Kalau di dalam kurva berarti AS-nya atau agregat supply-nya akan naik atau turun ketika pemerintah meningkatkan kebijakan pengeluaran pemerintah. Penawaran agregatnya juga akan naik. Sehingga kurva AS-nya itu juga bergeser ke kanan. Kurva AS-nya bergeser ke kanan. Pergeseran AD ke kanan diimbangi dengan peningkatan agregat supply tadi. Jadi permintaan agregat ketika diimbangi dengan peningkatan penawaran agregat, itu bisa menekan kenaikan harga. Jadi ketika agregat atau permintaan agregat itu naik tapi diimbangi dengan peningkatan penawaran agregat, itu bisa menekan peningkatan harga. Jadi nggak ada masalah dengan inflasi. Sehingga tadi saya sampaikan bahwa kebijakan fiskal dan kebijakan moneter dengan kebijakan fiskal itu saling berkaitan ya, atau saling menunjang ya di dalam mengatasi permasalahan perekonomian. Ya nanti pertemuan berikutnya lah Bapak gambarkan. Saya kira itu ya berkaitan kebijakan fiskal dan silakan dilanjutkan kelompok berikutnya. Baik, Prof. Untuk kelompok 9 dipersilakan untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Sebelumnya izin share screen terlebih dahulu ya, Zura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Prof. Dr. Hari Sabtono, SE, MPD, selaku dosen pengampu mata kuliah pengantar ilmu ekonomi lanjutan. Kami dari kelompok 9 akan menjelaskan tentang perdagangan internasional atau international trade dengan sub materi konsep dasar perdagangan internasional, manfaat, dan juga ruang lingkup perdagangan internasional, hambatan dan tantangan kebijakan, serta organisasi perdagangan internasional. Kelompok kami yang beranggotakan Herliana Tantri, Jevano Yairo, Muhammad Haidar, dan saya sendiri Muhammad Zaki Zulhaq. Selanjutnya ada konsep dasar perdagangan internasional yang akan dijelaskan oleh rekan saya.
Oke, terima kasih banyak moderator atas waktunya yang sudah diberikan untuk saya menjelaskan konsep dasar terhadap perdagangan internasional. Di sini pada materi saya akan saya bagikan menjadi 4. Yang pertama itu terkait pengertiannya, yang kedua itu adalah tujuannya, dan selanjutnya adalah cara yang dilakukan, dan yang terakhir adalah beberapa aturan dalam konsep perdagangan internasional. Yang pertama akan kita bahas terkait dengan pengertian perdagangan internasional. Perdagangan internasional adalah pertukaran barang atau jasa antar negara. Pertukaran ini terjadi karena adanya perbedaan dalam. Yang pertama adalah keunggulan komparatif, yaitu suatu negara mungkin lebih efisien dalam memproduksi barang atau jasa dibandingkan dengan negara lain. Dan yang kedua adalah kebutuhan. Negara-negara mungkin membutuhkan barang atau jasa yang tidak dapat mereka produksi sendiri. Dan yang ketiga adalah sumber daya. Negara-negara memiliki sumber daya alam dan manusia yang berbeda-beda. Dan yang kedua adalah perdagangan internasional memiliki beberapa tujuan. Yang pertama tentunya memenuhi kebutuhan. Terkait kebutuhan ini adalah jadi suatu negara dapat memperoleh barang atau jasa yang tidak dapat mereka produksi sendiri. Yang kedua adalah meningkatkan kesejahteraan. Perdagangan internasional dapat meningkatkan pendapatan dan taraf hidup masyarakat. Yang ketiga adalah mendorong pertumbuhan ekonomi. Perdagangan internasional juga dapat mendorong investasi dan penciptaan lapangan kerja. Yang keempat adalah meningkatkan efisiensi. Perdagangan internasional dapat mendorong perusahaan untuk lebih efisien dalam produksinya. Dan yang terakhir adalah memperkuat hubungan antar negara. Perdagangan internasional juga dapat memperkuat hubungan diplomatik dan budaya antar bangsa. Selanjutnya adalah perdagangan internasional dilakukan melalui berbagai cara. Yang pertama adalah ekspor. Ekspor adalah penjualan barang atau jasa ke negara lain. Dan yang kedua adalah impor. Impor adalah pembelian barang atau jasa dari negara lain. Yang ketiga adalah investasi langsung atau penanaman modal di negara lain. Dan yang keempat, perizinan. Pemberian hak kepada perusahaan asing untuk beroperasi di negara lain. Dan yang terakhir adalah perdagangan internasional yang diatur oleh berbagai aturan dan perjanjian internasional. Seperti yang pertama adalah Organisasi Perdagangan Dunia atau WTO. WTO adalah organisasi internasional yang mengatur perdagangan internasional. Dan yang kedua adalah Penyajian Perdagangan Bebas atau FTA. FTA adalah perjanjian antara 2 atau lebih negara untuk menghilangkan hambatan perdagangan antar negara. Dan yang terakhir adalah asosiasi regional. Asosiasi regional adalah kelompok negara-negara di kawasan tertentu yang bekerjasama dalam bidang ekonomi. Sekian konsep dasar perdagangan internasional. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, terima kasih. Selanjutnya ada teori ekonomi perdagangan internasional. Yang pertama ada teori ekonomi merkantilisme. Menurut teori merkantilisme berpendapat bahwa satu-satunya cara bagi sebuah negara untuk menjadi kaya dan kuat adalah dengan melakukan sebanyak mungkin ekspor dan sedikit mungkin impor. Yang kedua ada teori keunggulan absolut dari Adam Smith. Adam Smith membuktikan bahwa dengan perdagangan bebas, tiap negara dapat berspesialisasi dalam produksi komoditi yang mempunyai keunggulan absolut atau memproduksi lebih efisien dibanding negara-negara lain dan mengimpor komoditi yang mengalami kerugian absolut, memproduksi dengan cara yang kurang efisien. Selanjutnya ada teori dari keunggulan komparatif. Menurut Ricardo, menjelaskan bahwa perdagangan internasional dapat saling menguntungkan jika salah satu negara tidak memiliki keunggulan absolut. Cukup dengan memiliki keunggulan komparatif pada harga untuk suatu komoditi yang relatif berbeda. Yang terakhir ada teori HO atau Hexer-Ohlin. Teori ini dikenal dengan the proportional factor theory, di mana negara dengan faktor produksi relatif tinggi dan murah dalam biaya produksi akan melakukan spesialisasi produksi untuk
melakukan ekspor. Sebaliknya, negara dengan faktor produksi relatif langka dan mahal dalam biaya produksi akan melakukan impor. Selanjutnya akan dijelaskan rekan saya. Ya, selanjutnya kita masuk ke dalam manfaat perdagangan internasional. Kalau berbicara tentang manfaat, sebenarnya kurang lebih sama dengan tujuan perdagangan internasional. Berikut ada beberapa poin. Yang pertama adalah meningkatkan kesejahteraan. Dari aspek meningkatkan kesejahteraan ini dapat kita lihat, perdagangan internasional memungkinkan negara untuk memperoleh barang dan jasa yang tidak dapat mereka produksi sendiri, sehingga meningkatkan standar hidup masyarakat. Yang kedua, menciptakan lapangan kerja. Aktivitas perdagangan internasional mendorong investasi dan menciptakan lapangan kerja di berbagai bidang sektor seperti produksi, transportasi, dan logistik. Dan yang ketiga adalah meningkatkan pendapatan. Melalui ekspor, negara dapat memperoleh penghasilan devisa yang dapat digunakan untuk membiayai pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Yang kedua adalah mendorong pertumbuhan ekonomi, meningkatkan efisiensi. Perdagangan internasional mendorong persaingan antar perusahaan yang memacu mereka untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitas. Yang kedua, memperluas pasar. Pasar yang lebih luas memungkinkan perusahaan untuk memproduksi barang dan jasa dalam suatu skala yang lebih besar, sehingga menurunkan biaya produksi dan harga jual. Dan yang ketiga, mendorong inovasi. Pertukaran ide dan teknologi dengan negara lain melalui perdagangan internasional dapat mendorong inovasi dan pengembangan produk baru. Selanjutnya, pada poin yang ketiga, memperkuat hubungan internasional. Yang pertama adalah meningkatkan kerjasama. Perdagangan internasional mendorong kerjasama antar negara dalam berbagai bidang seperti ekonomi, politik, dan budaya. Yang kedua yaitu memperkuat perdamaian. Saling ketergantungan ekonomi melalui perdagangan dapat membantu mengurangi ketegangan antar negara dan mendorong perdamaian. Yang ketiga, meningkatkan pengertian budaya. Perdagangan internasional memungkinkan pertukaran budaya dan meningkatkan pengalaman antar masyarakat di berbagai daerah. Manfaat lainnya adalah transfer teknologi. Perdagangan internasional dapat memfasilitasi transfer teknologi dari negara maju ke negara berkembang. Selanjutnya, stabilisasi harga. Perdagangan internasional dapat membantu menstabilkan harga barang dan jasa di pasar global. Nah, itu berikut ini adalah manfaat perdagangan internasional. Untuk materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Oke, selanjutnya ada hambatan perdagangan internasional. Pada dasarnya, hambatan perdagangan dapat dikelompokkan menjadi 4 kategori, yaitu tindakan pembatasan yang diterapkan oleh pemerintah suatu negara meliputi kebijakan tarif, kuota, maupun kebijakan peraturan bea masuk, persyaratan izin impor, serta prosedur seperti pengujian dan sertifikasi. Hambatan yang kedua, peraturan internal yang bersifat protektif, baik menyangkut aturan terkait produk dan jasa, termasuk distribusi dan penjualan, subsidi, monopoli perdagangan oleh negara, kebijakan pengadaan pemerintah, persyaratan standar teknis, serta langkah-langkah keselamatan dan kesehatan. Hambatan yang ketiga, praktek bisnis swasta dan adat istiadat. Hambatan ini mencangkup pembatasan dalam praktik bisnis, faktor sosial, serta perbedaan budaya yang dapat mempengaruhi perilaku bisnis dan preferensi konsumen. Hambatan yang keempat, yaitu hambatan yang timbul dari karakteristik dan struktur ekonomi negara pengimpor, yang dimana kebijakan pemerintah ini terkait kredit dan investasi, kebijakan industri,
dan kebijakan ekonomi makro seperti mendorong penghematan dan pengurangan konsumsi negara. Selanjutnya ada kebijakan-kebijakan perdagangan internasional. Kebijakan perdagangan internasional adalah tindakan atau kebijakan ekonomi pemerintah yang ditujukan untuk mengatur arah, jenis, dan bentuk kegiatan ekspor dan impor barang serta jasa yang dicatat dalam perdagangan internasional. Ada 6 jenis kebijakan perdagangan internasional. Yang pertama yaitu ada kebijakan tarif. Kebijakan tarif merupakan kebijakan yang dibebankan pada pajak atau custom duties terhadap barang-barang batas suatu negara. Nah, pembebanan tarif ini pada suatu komoditas akan berpengaruh pada pembentukan harga komoditas tersebut di negara tujuannya. Jadi, semakin tinggi beban tarif tersebut, maka akan semakin tinggi pula harga jual komoditas barang tersebut. Kebijakan tarif ini dibedakan menjadi dua, yaitu penggolongan tarif dan juga pembebanan tarif menurut jenisnya. Pada penggolongan tarif dibedakan menjadi dua, yaitu biaya ekspor atau ekspor gratis dan juga ada biaya impor atau impor gratis. Selanjutnya ada pembebanan tarif. Nah, pada pembebanan tarif dibedakan menjadi tiga, yaitu ad valorem duties, yang kedua ada specific duties, dan yang terakhir ada gabungan dari kedua kebijakan pembebanan tarif tersebut, yaitu specific ad valorem atau compound duties. Selanjutnya ada kebijakan kota. Nah, pada kebijakan kota tersebut merupakan pembatasan jumlah fisik terhadap barang yang masuk atau kuota impornya, dan juga barang yang keluar atau ekspor. Sehingga kebijakan kuota digolongkan menjadi dua, yaitu kuota impor dan juga kuota ekspor. Selanjutnya ada larangan ekspor dan impor. Larangan ekspor dan impor terhadap suatu barang juga dikeluarkan oleh pemerintah dengan tujuan kebijakan larangan ekspor atau impor ini bertujuan untuk melindungi produsen-produsen yang ada di dalam negeri. Larangan impor dan ekspor ini juga diperlukan untuk barang-barang yang dapat merugikan masyarakat atau komponen barang tersebut dapat merugikan masyarakat Indonesia itu sendiri atau negara pengimpor. Lalu ada subsidi dan premi ekspor. Nah, subsidi dan premi ekspor ini kebijakan yang digunakan untuk menekan harga jual barang ekspor, sehingga pemerintah dapat memberikan subsidi untuk keperluan ekspor lainnya, baik secara terang-terangan maupun secara terselubung, sehingga subsidi secara keperluan ekspor itu dalam bentuk pengenangan bunga bank bersubsidi atas pinjaman modal kerja untuk keperluan ekspor. Atau dengan kata lain, subsidi ini maka harga ekspor menjadi lebih rendah karena terjamin oleh subsidi pemerintah tersebut. Selanjutnya ada devaluasi. Devaluasi ini terjadi ketika ada pertukaran nilai tukar kurs mata uang nasional secara resmi diturunkan terhadap valuta lain atau harga valuta asing lainnya. Selanjutnya ada diskriminasi harga. Nah, kebijakan diskriminasi harga adalah penetapan harga yang berbeda antara satu negara dengan negara lain dalam perdagangan internasional. Hal ini dapat melalui pengenaan biaya masuk atau impor gratis yang berbeda. Sebagai contoh, sama negara ASEAN ini mengenakan biaya masuk yang lebih rendah, sehingga untuk berbagai komoditas yang dibandingkan dengan komoditas yang sama di luar ASEAN itu pengenaan harga atau impor gratisnya itu lebih mahal. Oke, itu saja kebijakan perdagangan internasional yang dapat kami sampaikan. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, yang selanjutnya ruang lingkup perdagangan internasional. Nah, ruang lingkup perdagangan internasional ini ada 5. Yang pertama, perdagangan internasional melalui perpindahan barang,
jasa dari suatu negara ke negara yang lainnya, yang biasa disebut dengan transfer of goods and service. Yang kedua, perdagangan internasional melalui perpindahan modal melalui investasi asing dari luar negeri ke dalam negeri atau yang disebut dengan transfer of capital. Yang ketiga, perdagangan internasional melalui perpindahan tenaga kerja yang berpengaruh terhadap pendapatan negara melalui devisa dan juga perlunya pengawasan mekanisme perpindahan tenaga kerja yang biasa disebut dengan transfer of labor. Yang keempat, perdagangan internasional yang dilakukan melalui perpindahan teknologi, yaitu dengan cara mendirikan pabrik-pabrik di negara lain atau yang biasa kita sebut dengan transfer of technology. Nah, yang terakhir, perdagangan internasional yang dilakukan dengan penyampaian informasi tentang kepastian adanya bahan baku dan pangsa pasar atau yang disebut dengan transfer of data. Yang selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan. Oke, terima kasih. Selanjutnya ada Organisasi Perdagangan Dunia. Yang pertama ini ada WTO atau World Trade Organization, adalah organisasi perdagangan dunia yang merupakan satu-satunya badan internasional yang secara khusus mengatur dalam permasalahan perdagangan antar negara. Nah, tujuan WTO ini ada 3. Yang pertama ada mendukung pelaksanaan, pengaturan, dan penyelenggaraan dalam persetujuan yang telah dicapai demi mewujudkan sasaran dalam perjanjian tersebut. Kedua, mengatur pelaksanaannya, ketentuan perihal penyelesaian sengketa perdagangan. Yang ketiga, membentuk kerangka yang berguna untuk menentukan kebijakan ekonomi global yang bekerja sama dengan Dana Moneter Internasional atau IMF serta Bank Dunia. Nah, setelah itu ada sasaran capaian WTO. Yang pertama ada non-diskriminasi. Semua negara tidak diperbolehkan dalam membedakan hal dagang pada satu wilayah dengan wilayah yang lainnya. Yang kedua adalah lebih bermanfaat. Diharapkan WTO bisa bermanfaat bagi negara-negara yang kurang berkembang. Yang ketiga, lindungi lingkungan perjanjian yang mengizinkan anggota untuk mengambil langkah dalam halnya melindungi perihal seperti lingkungan, kesehatan, masyarakat, hewan, dan lainnya. Selanjutnya ada IMF atau International Monetary Fund. Adalah organisasi internasional yang bertanggung jawab dalam mengatur sistem finansial global dan menyediakan pinjaman kepada negara anggotanya untuk membantu masalah-masalah keseimbangan negara keuangan masing-masing negara. Tujuan dari IMF yang pertama untuk mempromosikan kerjasama moneter internasional melalui lembaga permanen yang menyediakan mekanisme untuk konsultasi dan kolaborasi tentang masalah moneter internasional. Yang kedua, untuk mempromosikan stabilitas nilai tukar untuk memelihara pengaturan pertukaran yang tertib di antara anggota dan untuk menghindari depresiasi pertukangan yang kompetitif. Yang ketiga, memperpendek waktu dan mengurangi tingkat keseimbangan dalam neraca pembayaran internasional para anggota. Nah, bentuk pinjaman dari IMF ini ada 3. Yang pertama ada pinjaman siaga, yang kedua ada fasilitas pendanaan yang lebih panjang, yang ketiga ada fasilitas pertumbuhan dan pengurangan kemiskinan. Selanjutnya dijelaskan rekan saya. Yang selanjutnya ada dampak dari perdagangan internasional terhadap perekonomian negara. Perdagangan internasional sangat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi suatu negara. Jika suatu negara lebih banyak melakukan ekspor daripada impor, maka pendapatan nasional negara tersebut akan naik, sehingga nantinya akan berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi. Manfaat dari perdagangan internasional dapat berupa kenaikan pendapatan negara, cadangan devisa, transaksi modal, dan bertambahnya kesempatan kerja. Ekspor akan meningkatkan permintaan masyarakat, yaitu jumlah barang dan jasa yang diinginkan oleh masyarakat setempat. Impor di sisi lain akan mengganggu permintaan barang dalam negeri. Hal ini memberikan kesempatan bagi negara berkembang untuk meningkatkan ekspor dan mengakses pasar global dengan lebih efektif. Peningkatan volume perdagangan dapat meningkatkan pendapatan negara, menciptakan lapangan kerja, dan
mempercepat pertumbuhan ekonomi. Namun, perlu diperhatikan bahwa kebijakan tarif yang terlalu agresif dapat juga menimbulkan tantangan seperti persaingan yang ketat dan dampak terhadap sektor domestik tertentu. Peningkatan pertumbuhan ekonomi negara berkembang dapat diperoleh melalui kebijakan tarif yang mendukung perdagangan internasional. Penurunan tarif dapat mendorong ekspor dan impor, membuka peluang akses pasar global dan meningkatkan daya saing produk nasional. Meskipun demikian, perlu mempertimbangkan dampak perlakuan yang adil terhadap sektor domestik agar tidak menimbulkan ketidaksetaraan ekonomi. Adapun dampak dari perdagangan internasional terhadap perekonomian negara, di sini ada kelanjutan pertumbuhan ekonomi, kemudian perubahan permintaan dunia karena bantuan asing, kemudian pembayaran rampasan perang, transfer pendapatan, pengenalan pajak atau tarif impor dan ekspor, dan yang terakhir pemberian subsidi ekspor. Boleh di next. Nah, di samping dari dampak-dampak positif dari perdagangan internasional, ada juga dampak negatif perdagangan internasional bagi suatu negara. Yang pertama, produk dalam negeri semakin menurun. Adanya perdagangan internasional ini akan turut menimbulkan persaingan industri antar negara. Apabila industri di suatu negara memiliki kualitas produksi barang yang rendah dan harga yang relatif mahal dibandingkan dengan negara lainnya, maka negara tersebut akan mengalami penurunan jumlah permintaan. Ini karena konsumen cenderung mencari barang dengan kualitas bagus dan harga yang terjangkau. Yang kedua, ketergantungan terhadap negara-negara maju. Di sisi produksi barang, negara berkembang dan miskin memiliki ketergantungan yang cukup tinggi terhadap negara maju dalam faktor produksi, khususnya yang berkaitan dengan teknologi. Sedangkan di sisi konsumsi barang, pengembangan barang elektronik, serta otomotif sampai saat ini makin dikuasai oleh negara-negara maju. Akibatnya, negara miskin dan berkembang mayoritas masih sebagai konsumen saja. Dan yang ketiga, industri kecil kesulitan untuk bersaing. Keterbatasan modal seringkali jadi hambatan bagi industri-industri kecil untuk mengembangkan diri. Aktivitas perdagangan internasional berpotensi semakin membatasi ruang gerak industri kecil karena harus bersaing dengan industri nasional maupun multinasional yang memiliki modal yang lebih besar. Dan yang terakhir, persaingan tidak sehat. Langkah pemerintah suatu negara untuk memenangkan persaingan di perdagangan internasional dengan membuat sejumlah kebijakan seperti dumping dan praktik tarif impor adalah tidak tepat. Strategi itu merusak esensi dari perdagangan internasional yang seharusnya mendalirkan kepada prinsip persaingan usaha yang sehat. Recording in progress. Yang selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Oke, sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada yang ingin ditanyakan, boleh untuk mengaktifkan fitur raise hand-nya. Dan juga kami ucapkan terima kasih. Oke, jika dari teman-teman ada pertanyaan, boleh langsung aja mengaktifkan fitur raise hand-nya ya teman-teman.
Oke, boleh Isnaini Hanan. Oke, terima kasih 9 atas pemaparan materinya. Tadi kan dijelaskan ya ada dampak negatif dari perdagangan internasional. Nah, ada nggak sih langkah-langkah atau kebijakan yang diterapkan untuk meminimalisir dampak negatif tersebut? Terima Oke, kasih. cukup jelas pertanyaannya, ditampung terlebih dahulu ya Isna. Untuk Kaila boleh. Boleh Kaila langsung unmic aja. Oke, baik. Terima kasih Jeki atas kesempatannya. Ini kan tentang perdagangan internasional ya. Di sini saya ingin tanya, kalau misalkan di dalam suatu perdagangan internasional itu ada suatu perubahan kebijakan, misalkan kayak pengenalan tarif baru atau perjanjian perdagangan bebas atau kebijakan yang lainnya. Nah, perubahan-perubahan itu bisa nggak sih mempengaruhi investasi asing langsung atau FDI? Apakah pertanyaannya jelas? Cukup jelas. Baik, untuk pertanyaannya akan kami diskusikan terlebih dahulu ya sebelum dijawab. Oke, sembari menunggu mungkin bisa untuk saya kembalikan ke Azura, apakah dijawab di akhir atau menunggu jawaban dulu baru presentasi untuk kelompok selanjutnya. Ya, ini saya ingin menjawab pertanyaan tadi yang pertama ditanyakan oleh Isnaini ya, tentang cara kebijakan, kira-kira kebijakan apa untuk meminimalisir dampak negatif dari perdagangan internasional. Kira-kira begitu bukan pertanyaannya tadi? Iya, betul. Ya, jadi kalau menurut saya dan sepengetahuan saya, yang pertama itu kebijakan perlindungan. Yang pertama itu tarif dan biaya yang masuk. Jadi pemerintah itu menetapkan tarif dan biaya yang masuk tinggi untuk produk impor yang dapat bersaing dengan produk dalam negeri. Ya, selanjutnya itu adalah kuota impor. Pemerintah akan membatasi jumlah produk impor yang boleh masuk ke negara. Ini tujuannya untuk melindungi pasar domestik dari banjir produk impor. Dan yang terakhir adalah subsidi, memberikan subsidi kepada industri ke dalam negeri untuk meningkatkan daya saing di pasar internasional. Kurang lebih itu jawabannya. Kira-kira sudah terjawab? Oke, sudah. Terima kasih atas jawabannya. Ya, sama-sama. Oke, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Kaila. Kan tadi pertanyaannya bagaimana perubahan dalam kebijakan perdagangan internasional, misalnya tarif baru atau perjanjian perdagangan bebas lainnya. Itu saya mencontohkan dari dapat mempengaruhi investasi asing secara langsung atau FDI. Nah, saya akan menjawab dari pengaruh pengenaan tarif baru terhadap FDI ya. Secara nggak langsung, perdagangan pengenaan tarif baru pada kebijakan investasi langsung itu bisa meningkatkan biaya produktif
atau biaya produksi, di mana tarif yang lebih tinggi dapat meningkatkan biaya impor bahan baku komponen yang pada gilirannya dapat meningkatkan hasil produksi itu sendiri, lalu mendorong relokasi produksi, yang dimana perusahaan atau pasar internasional itu memungkinkan memutuskan untuk memindahkan produksi ke negara-negara dengan tarif yang lebih rendah untuk mengurangi biaya produksi. Lalu selanjutnya pada kebijakan yang kedua yaitu perjanjian perdagangan bebas atau FTA. Gimana sih mempengaruhinya? Di mana perjanjian FTA itu dapat mempengaruhi hambatan dalam perdagangan investasi langsung itu. Biasanya FTA menghilangkan atau mengurangi tarif dan hambatan perdagangan antar negara-negara yang menandatangani perjanjian tersebut. Lalu pada kebijakan FTA sendiri dapat meningkatkan akses pasar investasi atau FDI. Ini mana FTA itu dapat memberikan akses pasar yang lebih besar dan lebih bebas kepada perusahaan investasi asing yang dapat meningkatkan minat mereka untuk berinvestasi secara langsung. Begitu kira-kira jawabannya. Apakah ada yang ingin ditanyakan, Kaila? Sudah sangat jelas, Jeki. Terima kasih atas jawabannya. Oke, jika ada yang ingin bertanya kembali, boleh mengaktifkan fitur raise-nya ya, teman-teman. Oke, jika tidak ada yang ingin ditanyakan kembali, saya kembalikan kepada Azura selaku PJ. Baik, terima kasih Zaki dan kelompok 9 atas presentasinya. Mungkin akan saya kembalikan ke Prof. Ari apabila ada yang ingin ditambahkan sebelum lanjut ke kelompok berikutnya.
Oke ya, jadi sudah selesai terkait dengan perdagangan internasional ya. Untuk presentasi kelompok 9 terkait perdagangan nasional sudah selesai, Prof. Ya, tadi Bapak terpental. Eh, ini udah pertemuan keberapa? Nah, Pertemuan ke-13, Prof, hari ini. masih ada berapa kelompok lagi? 2 lagi. Ada satu lagi, Prof, terakhir. Satu lagi ya. Oh, terakhir. Ada satu kelompok lagi minggu depan aja. Baik, Prof. Jadi untuk kelompok 10 presentasinya minggu depan saja ya, Prof? Ya, minggu depan. Baik, kalau sudah tidak ada lagi yang ditanyakan, untuk pertemuan hari ini cukup aja dulu. Terus setelah minggu depan presentasi kelompok terakhir ya. Minggu depannya baru kuis. Minggu depannya baru kuis. Itu yang kuis yang belum dulu, berapa orang yang belum ikut kuis yang pertama? Ada berapa mahasiswa yang belum ikut kuis pertama kemarin? Ada 3 orang, Prof. Tetapi waktu itu mereka sudah melakukan kuis susulan. Udah mengerjakan. Iya, Prof. Sudah susulan. Yang berbarengan dengan UTS itu, yang UTS susulan. Tapi udah diupload ya? Ya, susulan. Iya, Prof. Itu dikumpulin bareng yang UTS itu. Oh, yang bareng UTS susulan ya? Iya, betul. Oh, ya. Ya. Berarti minggu depan kelompok terakhir, minggu depannya baru kuis yang kedua. Minggu depannya baru UAS. Ya. Baik, terima kasih semuanya. Baik, Prof. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Prof. Hari.